Film ini dibagi menjadi 4 part, dan part pertama film ini dimulai dengan pemeran utama wanita, yaitu Martha, yang kehujanan karena membeli kopi. Setelah masuk ke mobil, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka terlihat menikmati perjalanan tersebut dengan musik yang mereka mainkan. Sesampainya di rumah, mereka pun beres-beres. As memandangi foto miliknya yang dipajang di sebuah meja, dan Martha bersiap untuk memasak makanan. Mereka terlihat seperti pasangan yang sangat bahagia karena mereka selalu memiliki candaan di setiap percakapannya. Lalu, As berniat untuk mengupload foto masa kecilnya tersebut. Martha menghampirinya dan berbincang bersama As. Di sini, As nyeritain kalau ada cerita suram di balik foto masa kecilnya yang bahagia itu. Ternyata, As merupakan satu-satunya dari keluarganya yang tersisa. Saudaranya Jack udah meninggal pas dia masih kecil dulu, dan ayah S juga udah lama meninggal. Ibu dari S selalu menaruh barang-barang yang menyimpan kenangan di atas loteng, biar dia bisa move on dan menerima kenyataan. Dan kini, ibu S pun telah meninggal. Malam harinya yang sepertinya malam Jumat itu, mereka melakukan skinny pop-up seperti yang biasanya dilakukan oleh pasangan pada umumnya. Di sini, terlihat S lupa mengangkat sesuatu. Tapi bukan jemuran dan telepon ya guys. Lalu, karena mengaku kelelahan dan mengantuk, S pun akhirnya tidur. Di pagi harinya, S sedang bersiap untuk berangkat kerja. Dan hari ini, S akan lembur. Tapi, kali ini Martha nggak bisa nganter. Karena, pekerjaan yang dimilikinya juga cukup banyak. S bercanda kalau dia akan sedih karena akan kesepian. Tapi, Martha meyakini suaminya bahwa nggak akan terjadi apa-apa. Martha akhirnya melakukan pekerjaannya sebagai graphic designer. Dan saat mulai malam, Martha mulai cemas karena suaminya yang nggak kunjung ngasih kabar. Martha akhirnya mencoba melepon dan mencari lewat operator. Tapi, semuanya nggak ngasih titik terang. Akhirnya, Martha melepon saudarinya dan menyampaikan kecemasannya. Saudarinya meyakinkan bahwa S akan segera pulang dan mungkin sedang sibuk sehingga tidak dapat mengabari Martha. Tapi, belum selesai Martha nelpon, tiba-tiba datang sebuah mobil polisi dengan sirine. Martha yang udah lanjut takut, kemudian membuka pintu. Dan sesaat setelah ia melihat polisi, dengan wajah pucat sedih, ia pun langsung menutup pintu. Dilanjutkan dengan Martha yang kini terlihat melegarkan diri di rumah duka dan bertemu kawannya yaitu Sarah. Sarah menyampaikan rasa berdukanya, namun Martha terlihat tidak suka karena Sarah mengungkit lagi tentang hal tersebut. Lalu, Sarah menawarkan sebuah teknologi yang dapat membantu Martha berkomunikasi dengan S. Namun, Martha yang tidak nyaman dengan hal tersebut langsung berteriak untuk membuat Sarah berhenti. Part kedua dimulai. Terlihat Martha yang membersihkan rumahnya untuk menyingkirkan segala kenangan tentang S yang akan membuatnya galau. Mulai dari mengecat ulang tembok dan menaruh barang-barang milik S ke atas loteng sudah dilakukan oleh Martha. Namun, Martha meninggalkan foto kecil milik S di atas sebuah meja. Martha terlihat menderita dan mulai minum-minum untuk mengobati kesedihannya. Walaupun ia sebenarnya bukanlah peminum. Martha menjalani hari-harinya dengan sedih. Hingga ia mendapatkan email dari orang yang mengaku sebagai S. Martha mengetahui bahwa itu merupakan ulah dari Sarah yang mendaftarkannya. Martha menelepon Sarah yang sedang mantap-mantap. Namun, Sarah menyarankan Martha untuk mencobanya. Keesokan harinya, saat Martha sedang bekerja, ia merasa mual. Dan saat mengetesnya, ternyata ia hamil. Martha langsung mencoba untuk menghubungi saudarinya. Namun ternyata, saudarinya juga sedang sibuk dengan urusan rumah tangganya sendiri. Lalu, Martha yang sedang kebingungan, kemudian mengambil laptop miliknya. Dan akhirnya, ia membuka email dari S palsu itu. Ia pun melakukan chatting dengan S palsu. Lalu, ia mengatakan bahwa dirinya hamil. Namun aneh, respon yang diberikan benar-benar mirip dengan S semasa hidupnya. Saat malam tiba, saudarinya baru dapat menghubunginya. Namun, Martha tidak memberitahu bahwa ia hamil dan mengaku bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu, ia kembali dengan aplikasi bodong tersebut dan melakukan chatting dengan S. Ia berharap dapat melakukan percakapan suara dengan S. Dan aplikasi tersebut pun mengarahkan Martha untuk memberikan data-data semasa hidup S. Dan As pun melepon Martha. Martha sangat bahagia mendapat telepon dari S. Dan saat berbicara pun, kata-kata yang diucapkan mirip dengan S masa hidupnya. Martha yang sudah sangat rindu dengan suaminya itu menangis terharu. Keesokan harinya, Martha terus melakukan telepon dengan S palsu itu. Ia melakukan perjalanan ke sebuah tempat di mana Martha bertemu dengan ibunya S dulu. Dan Martha pun sampai mereject panggilan dari saudarinya.
karena keasikan dengan aplikasi tersebut. Lalu, Martha pergi ke sebuah bidan dan merekam hasil USG dari bayinya untuk ditunjukkan ke aplikasi S tersebut. Namun, saat ia hendak pulang, tanpa sengaja, handphonenya dia jatuh dan akhirnya rusak. Bak kehilangan harapan, Martha langsung menangis meninggalkan rumah sakit. Sesampainya di rumah, Martha langsung memindahkan data dari laptop ke ponsel baru yang ia belinya. Dan ia langsung menghubungi S bodong tersebut. Martha menelepon dan meminta maaf sambil nangis. S menyampaikan bahwa ia baik-baik aja. Dan S juga mengatakan bahwa Martha merupakan wanita yang terlalu rapuh. Akhirnya, S bodong itu mengarahkan Martha untuk melakukan sesuatu yang baru. Part ketiga dimulai. Terlihat Martha membeli suatu barang besar dari online shop. Saat dibuka, ternyata barang itu berisi boneka yang berbentuk manusia. Martha bingung karena boneka tersebut sama sekali tidak mirip S. Tapi, aplikasi tersebut mengarahkan Martha untuk mengaktifkannya di kamar mandi. Martha membawa boneka itu dan memasukkannya ke dalam bathtub. Martha melakukan semuanya sesuai yang diarahkan aplikasi itu. Dan singkat cerita, boneka tersebut kini telah bertransformasi menjadi S. Boneka tersebut dapat bicara, berkedip, bahkan berjalan, hingga ia benar-benar nampak seperti S semasa hidupnya. Martha awalnya takut melihat S yang kini telah dapat ia lihat secara langsung dengan mata. Namun, setelah Martha menyentuh dan merabanya, kini Martha seperti menemukan bagian dirinya yang telah hilang. Dan betapa gembiranya dia saat Martha mengetahui bahwa performa dari S bodong ini jauh lebih baik dibandingkan S yang asli. Part keempat dimulai. Pagi harinya, Martha terbangun dan terkejut melihat S yang ternyata tidak tidur dan bernafas. Lalu, saat Martha melakukan pekerjaannya, S datang dan menawarkan untuk membuatkan sandwich atau kopi. Martha menolak dan menyuruh S bodong itu untuk bertindak seperti S yang asli, dengan melarangnya untuk minum-minum dan lain-lain. Lalu, tiba-tiba kakaknya Martha ini datang, dan Martha nyuruh S palsu itu untuk bersembunyi di kamar mandi. Kakaknya Martha ini datang untuk ngecek apa adiknya ini baik-baik aja, dan menyuruhnya untuk beristirahat lebih banyak agar dia nggak sedih. Martha pun bilang kalau ia melakukan pekerjaan lebih banyak agar dapat melupakan kesedihannya. Tapi apes, kakaknya Martha ini pengen pergi ke toilet. Akhirnya, kakaknya Martha ini pulang dan berpamitan dengan Martha. Tapi, dia bilang kalau nemuin pakaian pria di kamar mandi itu. Dan mengira adiknya ini udah punya pujaan hati baru. Dan berharap bahwa ia adalah pria yang baik. Perkataan dari saudarinya itu membuat Martha menjadi overthinking dan menangis. S menghampiri Martha yang kini sedang bad mood. Martha terbawa suasana hingga ia memecahkan gelas. Tangan S yang mencoba untuk membersihkan pecahan kaca itu terluka dan seketika sembuh. Malam harinya, mereka berdua hendak tidur. Tapi, Martha meminta S bodong ini untuk bernapas. S bodong ini akhirnya mencoba bernapas. Dan Martha terlihat gak nyaman dengan kepura-puraan itu. Dan akhirnya, dia ngusir S bodong ini untuk keluar. Pagi harinya, Martha melihat S yang berdiri di halaman rumahnya. Ternyata, S gak bisa pergi jauh-jauh dari Martha, karena pengaktif darinya adalah Martha. Lalu, S pun disuruh masuk oleh Martha. S terlihat tertarik dengan foto masa kecil yang dipajang oleh Martha. Tapi, Martha kelihatan gak suka dengan hal itu. Lalu, Martha ngajak S bodong ini untuk pergi ke sebuah tebing. Martha menyuruh S bodong ini untuk melompat ke bawah, karena ngerasa S bodong ini hanyalah sebatas suara. Namun, S bodong yang selalu menurut itu langsung hendak melakukannya. Martha pun kelihatan bingung antara ingin pisah atau enggak dengan S bodong ini. Dan akhirnya, Martha meluapkannya dengan menangis dan berteriak. Singkat cerita, waktu